Okay, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Auf ibni Malik al-Ashja'i radhiyallahu an qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazah fahafidtu min du'aihi wa huwa yaqul. Daripada sahabat Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyembahyangkan, melakukan sholat ke atas jenazah, dan aku, kata Auf bin Malik, masih dapat mengingat betul sebagian doa yang baginda baca. Baginda Rasulullah SAW waktu itu memanjatkan doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa si mayit ini, rahmatilah dia, berilah kesejahteraan di alam kuburnya, hapuskan segala kesalahannya. Wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu. Ya Allah, muliakanlah ya Allah tempat persinggahannya. Atau muliakan dia ya Allah dengan layanan yang istimewa darimu di alam barzakh. Dan lapangkanlah tempat masuknya, tempat tinggalnya sekarang. Wagsilhu bil ma'i wat talji wal barad. Basuhlah kotoran dirinya ya Allah dengan air dan salji yang menyejukkan. Ini bahasa isti'arah. Wa naqdihi minal khotoya kama naqaita thawbal abyad minad danas. Bersihkan hambamu ini ya Allah daripada segala kesalahan, sebagaimana engkau telah membersihkan pakaian yang berwarna putih dari sebarang noda
dan kotoran. Wa bilhu daron khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zaujan khairan min zauji. Ya Allah, berilah pengganti baginya tempat kediaman yang lebih baik daripada tempat tinggalnya di dunia yang ia tinggalkan. Keluarga atau orang-orang yang dekat dengannya di alam barzah lebih baik daripada ahli keluarganya yang ditinggalkan. Dan pasangan-pasangan baginya yang lebih baik daripada pasangan yang ditinggalkan. Nabi mendoakan orang ini dapat pasangan lebih baik bidadari dari surga atau perempuan-perempuan dunia yang menjadi ahli surga kelak. Wa adkhilhul jannah, ya Allah, masukkan dia di dalam surgamu. Wa'idhu min adzabil qabri atau min adzabin nar. Lindungi dia ya Allah dari siksa kuburmu dan azab nerakamu. Qal, berkata Auf bin Malik al-Ashja'i yang meriwayatkan hadis ini, hatta tamannaitu an akuna ana dzalik. Sehingga setelah aku mendengar doa Nabi untuk si mayit tadi, aku berharap sangat bahwa aku menjadi mayit yang Nabi doakan seperti itu. Maknanya bila aku nanti mati, aku ingin menjadi orang yang mati yang didoakan seperti itu. Allahu Akbar. Ya mas sekalian, hadis ini sahih riwayat Muslim. Sengaja saya sampaikan sebagai mukadimah malam hari ini kerana kita masih ingin menyambung penjelasan daripada apa yang telah kita pelajari selama ini, yakni bahwa hanya amal sajalah yang akan menjadi teman setia kita bila kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika amal itu baik, maka ia menjadi teman yang melindungi kita, menjaga kita di alam barzah hingga hari akhirat. Jika amal yang dilakukan itu buruk, penuh dengan kesalahan, maka ia akan dijilmakan oleh menjadi teman dan kawan yang akan terus menimbulkan kesusahan dan penderitaan kepada si pelakunya. Sama ada di alam barzah, lebih-lebih lagi di akhirat. Jika minggu lepas kita telah pelajari apa yang dikaitkan oleh Ali bin Abi Thalib bagi menjelaskan sabda Nabi bahwa apabila seseorang itu meninggal, 3 perkara yang mengikutinya, 2 balik dan 1 terus menemaninya. Keluarga balik, harta balik, amal yang akan mengikutinya. Ada semacam dialog, kata Ali bin Abi Thalib, ketika orang itu berada di dekat ajalnya. Percakapan antara dia dengan ahli keluarganya. Ya, ini asar Ali bin Abi Thalib, bukan hadis Nabi. Walaupun ada yang menilainya tidak begitu kuat. Si mayat ini bertanya pada ahli keluarganya,
Itu di ambang kematian. Wahai keluargaku, wahai anak-anakku semuanya, selama hidup aku telah membesarkan kamu, mendidik kamu, membiasakan kamu, bekerja siang malam untuk kamu. Aku berikan kamu itu, ini. Penat aku melakukan semuanya. Sekarang dalam keadaanku seperti ini, apa yang kamu nak berikan pada aku sebagai bentuk balas budimu kepada aku? Anak-anak menjawab, ya, engkau akan mendapatkan balas budiku. Maka ambillah apa yang ada pada diriku ini, sesuatu yang mencukupi sebagai kain kapan kamu. Itu aja. Ambillah sebagai kain kapan. Itu yang kita dapat daripada anak-anak kita. Kain kapan aja. Allahu Akbar. Daripada harta, maksudnya. Kita daripada harta, hari kain kapan? Daripada anak, ya, kami akan balas budimu. Kami akan menghantarkanmu ke alam barzakh, kalau al-kubur, kami akan menggali liang lahatmu. Kami akan ikut memasukkan kamu dalam lahat, kami akan ikut mampus. Itulah balas budi kami padamu. Allahu Akbar. Dia yang menggalikan kubur buat kita. Tak lebih daripada itu. Tak boleh menolong lebih daripada itu. Sementara harta menjawab, ya, aku akan berikan pada kamu apa yang dihak di kamu. Ambil kain kapanmu. Selainnya tak mau. Tak boleh diambil. Sementara amalan 100% mengikuti kita. Sama ada yang baik ataupun yang buruk. Baik. Apa kaitan dengan doa yang hadis Nabi yang saya bacakan berkaitan doa tadi? Dan doa itu sangat populer sekali. Salah satu doa orang hidup kepada orang meninggal, jadi doa tadi. Di dalam doa tadi ada permohonan Nabi, wasi' mudkhalahu. Ya Allah, lapangkanlah tempat masuknya, mana alam kuburnya. Dalam mata yalin nawwir kuburahu. Sinari ya Allah kuburnya. Ya, itu doa kita pada si mati. Mohon agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya dan menerangi, menyinari alam barzahnya. Itu doa kita, betul. Tapi masalahnya, adakah orang yang ada di alam kubur yang kita secara automatically akan lapang kuburnya kerana doa kita? Automatically akan terang benderang penuh dengan cahaya alam barzahnya kerana doa kita? Atau doa kita ini sebenarnya hanya membantu? Membantu, bukan penentu. Saya ulangi. Atau jangannya doa kita ini hanya membantu, bukan penentu. Orang itu mendapatkan kubur yang lapang dan alam kubur yang terang benderang. Karena yang menentukan orang itu dapat kubur yang lapang ataupun terang benderang pasti karena amalnya. Pasti. Mafhumnya, jika orang itu tidak punya amal, yang dengan amal itu membolehkan kuburnya nanti lapang, ya, doa yang hidup mungkin, ya, macam mana Allah nak kabulkan? Macam mana Allah nak kabulkan? Boleh jadi nanti Allah akan kata, wahai hambaku, engkau sayang pada hambaku yang meninggal ini. Engkau pohonkan pada aku agar aku lapangkan kuburnya. Betul, itu tidak salah, itu baik.
Tapi macam mana aku nak lapangkan kuburnya? Dia sendiri pun tak nak berusaha dahulu untuk mempersiapkan kuburnya lapang. Seakan dia sendiri masih hidup pun tak nak kuburnya lapang. Kalau yang punya diri pun semasa hidupnya, macam orang tak nak kuburnya dilapangkan. Sekarang kamu mintakan pada aku. Jadi macam mana aku nak kabulkan? Masih hidupnya orang ni tak nak. Macam tak nak kuburnya nanti terang benderang. Bahkan tak terlintas dalam fikirannya semasa hidup. Sekarang kamu doakan agar aku sinari kuburnya. Macam mana aku nak sinari? Ini yang saya maksudkan. Doa kita kepada si mati itu bukan penentu orang itu dapat atau tidak, tapi hanya membantu. Yang menentukan apa? Amalnya. Amal orang itu. Jika orang itu sudah mempersiapkan diri dengan betul, yang dengan amal itu, ya Allah akan beri ganjaran karena Allah tidak akan ingkar janji. Hadis Nabi memberitahu kita, amalnya akan dijelmakan menjadi makhluk yang ceria, yang menemaninya. Jadi kuburnya lapang, selapang-lapangnya, tidak sempit, menunjukkan kebahagiaan, terang benderang, tidak gelap gulita, menunjukkan kemuliaan, dilayan dengan layan luar biasa, akrim nuzulahu. Ibarat tetamu ini tetamu agung. Ibarat orang yang naik kapal terbang, wah ini bukan sebagai passenger, ini first class, sehingga dapat macam-macam. Maklum orang besar, dapat special treatment. Dan itu karena usahanya, bukan hanya karena doa kita. Sehingga jika orang itu sudah bersiap diri sepenuhnya semasa hidup, jika sekiranya, saya ulangi, jika sekiranya yang hidup tidak mendoakan sekalipun, dia akan tetap dapat. Jika sekiranya tidak ada orang yang hidup mendoakannya. Apalagi yang hidup ramai mendoakannya. Ini penting saya sampaikan, supaya kita benar-benar memahami kedudukan yang sebenarnya. Lapang atau tidaknya kubur seseorang, gelap atau tidaknya kubur seseorang itu, penentunya ini amal yang dilakukannya. Doa si hidup hanya membantu, bukan menentu. Paham ya? Bukan menentukan. Kalau doa itu menjadi penentu orang itu senang atau di alam kubur, ya tak ada orang susah karena saya orang mati pasti didoakan, ampuni dosanya, terima amalnya, lapangkan kuburnya, terangilah. Senang lah. Hatta orang tak punya amal pun lapang berkat. Mungkin pertanyaan begini. Jika doa si hidup ini hanya sebagai membantu dan bukan penentu, dan katakanlah doa si hidup ini Allah tidak kabulkan, mohon agar Allah lapangkan kuburnya, tapi ternyata Allah tak lapangkan. Karena orang itu tak layak mendapatkan kelapangan kubur. Si hidup mendoakan agar kuburnya terang benderang, sinari dengan nur. Tapi tetap saja Allah jadikan kuburnya gelap gulita. Doa si hidup tidak dikabulkan. Apakah maknanya doa si hidup ini sia-sia? Perbuatan orang hidup mendoakan si mati itu sia-sia hanya kerana ia tidak memberi manfaat pada si mati? Jawabannya tidak. Si hidup tetap mendapatkan pahala kerana memohonkan kebaikan bagi saudaranya yang muslim. Itu untungnya kita. Berdoa pada Allah itu ibadah. Dan ibadah pasti Allah berikan pahala. Sama ada Allah kabulkan atau tidak. Jika Allah kabulkan, ya kita dapat pahala. Orang kita doakan dapat manfaat. Jika tidak dikabulkan, kita dapat pahala. Walaupun yang kita doakan tidak mendapat apa-apa manfaat dari doa kita. Paham ya? Jadi satu di antara yang dipohonkan oleh Nabi bagi orang yang meninggal,
Sebagaimana hadis yang dibacakan tadi. Sumber bin Auf bin Malik Al-Asja'i. Hadis itu sahih riwayat Muslim. Nabi pohonkan orang yang mati ini dilapangkan kuburnya. Dimuliakan tempat persinggahannya. Ibarat dia nak pergi ke luar negeri, sebelum terbang, ya duduk singgah dulu di lounge yang mewah. Wah, dapat special treatment. Bukan hanya bagi makan, minum, tapi macam-macam. Dan diberikan cahaya. Jamaah sekalian, walaupun kita diperintah oleh agama saling doa mendoakan. Ada kawan meninggal, kita mendoakan dia. Kita meninggal, orang lain mendoakan. Tapi ingat, ini hanya membantu, bukan menentu. Yang menentukan nanti kita lapang atau tidak kubur kita, cahaya atau tidak, dapat kemuliaan atau tidak di sana, di lainnya baik tidak, amal kita. Baik. Untuk malam hari ini, kalau begitu, apakah agaknya amalan-amalan, ya mas sekalian, yang boleh melapangkan kubur? Di situ. Bila Nabi mengajar kita yang hidup mendoakan si mati agar kuburnya dilapangkan, pertanyaannya, dan itu bergantung pada amalnya, pertanyaan, apakah amalan yang mesti kita lakukan semasa kita hidup, yang dengan amalan itu kubur kita nanti lapang. Gitu. Selapang-lapangnya. Dan itu menunjukkan kebahagiaan yang hakiki. Dalam bahasa hadisnya, kubur kita menjadi raudun min riyadil jannah. Taman surga. Coba, bila kubur disempitkan, bahkan dalam hadis Nabi, hingga tulang-tulang rusuknya patah berkecai, alam kubur laksana jurang api neraka. Mari kita tanya pada Rasulullah SAW. Apa agak-agak amalan yang bila kita lakukan dengan betul dan sesungguh-sungguhnya, bila kelak kita pergi ke alam barzah, kita dapat di alam barzah itu adalah lapang selapang-lapangnya, ibarat taman surga. Sungguh pun mungkin tidak ada orang mendoakannya. Apalagi ada yang mendoakannya. Dan ini kejayaan yang luar biasa. Kejayaan yang luar biasa dan boleh diraih, dicapai oleh siapa sahaja. Tak mengenal. Laki ke perempuan ke, kaya atau miskin ke. Golongan profesional ke atau golongan ya biasalah. Jawatan tinggi atau tak pernah punya jawatan ke, peluang untuk mendapatkannya sama. Karena amalan yang disebut oleh Nabi, yang dari amalan itu kubur suatu akan dilapangkan, dijadikan taman surga, boleh dilaku oleh siapa saja. Oleh siapa saja. Saya baca hadisnya. Berdasarkan hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau ini pembantu Nabi. Karena diserahkan oleh ibunya ketika Nabi hijrah ke Madinah, ramai sahabat Ansor ini misalnya menafkahkan, mentasorkan. Dulu saya masa COVID dulu saya nak semayang pun kena duduk atas kerusi, nak bangun punya siksa lah, nak bangun anak kena tolongkan. Tapi bila saya makan dengan nah sekarang sudah boleh solat berdiri tak payah kursi. Nabi hijrah ke Madinah, ramai yang berbondong-bondong ingin memberi sumbangan fisabilillah.
Ada yang tawarkan itu, tawarkan ini, tawarkan rumah, tawarkan tanah, macam-macam. Keluarga Anas bin Malik ini bukan orang kaya. Orang yang sederhana sekali. Jadi ibu Anas fikir, uang lain bawa bantuan pada Nabi untuk juangan Islam macam-macam. Aku ni apa yang aku sumbangkan ya? Lalu melihat anaknya yang bernama Anas bin Malik. Umur baru 10 tahun waktu itu. Dibawa Anas yang masih 10 tahun ini oleh ibunya jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, bahasa mudahnya begini, kami datang ini nak mewakafkan istilahnya. Menyerahkan Anas anakku ini berkhidmat pada engkau. Terpulang padamu ya Rasul, engkau suruh apa pun, aku serahkan 100% kehidupannya. Kau suruh pergi apa, kau akan serahkan pada Nabi, dia diajar oleh Nabi, didik oleh Nabi. Dan Nabi terima. Sehingga berkhidmat dengan Nabi, menjadi khadam Nabi lah. Umur baru 10 tahun. Ketika umur Anas 20 tahun, maknanya dia beriman sudah selama 10 tahun, baginda wafat. Kan Nabi di Madinah 10 tahun. Jadi ketika Nabi wafat itu umur Anas baru 20 tahun. Tapi sudah sempat berkhidmah 10 tahun. Luar biasa ini orang, Anas bin Malik. Sahabat yang sangat-sangat dekat dan tahu tentang Nabi. Dan beliau dipercayai sebagai salah seorang sahabat yang terakhir meninggal. Sekian ribu sahabat Nabi yang terakhir meninggal, termasuk Anas bin Malik. Bukan itu saja. Ketika ibunya menyerahkan Anas kepada Nabi, mohon kepada Nabi agar Nabi doakan si Anas. Maklum ini baru kanak-kanak, keluarganya miskin. Mohon kepada Nabi berkat doa Nabi. Ya Nabi, ya Rasulullah, doakanlah si Anas ini. Lalu Nabi doakan, Allahumma rizq Anas bin Malik wa barik lahu fi rizqi. Ya Allah, berilah rezeki kepada si Anas ini, anak ini, budak ini, dan berkatilah rezekinya. Doa Nabi dimakbulkan. Sehingga ketika Anas dewasa dah bukan lebih 20 lagi lah, 30, 40, hingga umur lanjut, ia dipercayai sebagai sahabat terkaya daripada sekian sahabat yang. Bahkan ada yang berpendapat ia lebih kaya daripada Abdurrahman bin Auf. Berkat doa Nabi, berkat khidmat Nabi. Khidmat kepada Rasul. Nih, Anas bin Malik. Seorang budak kanak-kanak yang paling beruntung hidupnya. Seorang remaja yang tumbuh besar di bawah asuhan Nabi. Seorang tua yang Allahu Akbar, soleh. Dan mengakhiri hidupnya dalam keadaan husnul khotimah. Merawikan hadis daripada Rasul. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi? Innal abda idza wudi'a fi qabrihi. Sesungguhnya seorang hamba abdi, apabila ia meninggal dan diletakkan jenazahnya dalam kubur, ditanam dalam kubur, watawalla anhu ashabuhu, dan orang-orang sahabat-sahabat yang menanamnya, mengkembangkannya balik, seorang balik meninggalkan tanah kubur, innahu la yasma'u qur'an ni'alihim. Sesungguhnya si mayit yang ada di alam barzah itu dapat mendengar suara hentakan capal terumpah kawannya yang balik. Derapan kaki melangkah meninggalkan itu didengar oleh si mayit di alam barzah. Ini luar biasa. Ini berita gaib. Tak tahu hingga hari ini belum
ada orang buat kajian secara saintifik. Macam mana peristiwa yang berlaku di alam nyata boleh didengar oleh mereka yang tinggal di alam gaib. Sedangkan alam dunia dan alam kubur berlainan dimensi. Macam mana boleh sampai ke sana? Apakah mungkin alam dunia yang berdimensi 3 ini boleh berhubung dengan alam barzah yang berdimensi 5 dan seterusnya? Gelombang apa yang boleh? Wallahu alam. Itu tugas saintis Muslim. Termasuk suatu hari mungkin dapat diuraikan secara saintifik. Kalau tidak, yakinlah. Karena itu berita gaib. Dengar itu suaranya. Jadi kalau ramai yang menghantarnya, ya dengarnya bisinglah. Kita tak dengar pun. Yang hidup tak dengar pun suara kasut kawan. Qala, Nabi bersabda, ya'tihi malakani fayuqidanihi fayaqulani lahu. Kemudian datang 2 orang malaikat dan menyuruhnya ia duduk. Kemudian 2 malaikat itu berkata padanya, bertanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Di sini pernah sampaikan sebagiannya pada sini lepas. Malaikat bertanya, wahai hamba Allah, apa yang kamu katakan atau apa pendapat kamu tentang seorang laki ini? Jadi diperagakan, diperlihatkan seorang laki, yakni Muhammad SAW. Qala, Nabi bersabda, fa'amal mu'min, jika dia orang mukmin, fayaqul, dia berkata, asyhadu annahu Abdullah wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa lelaki itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Namanya Muhammad. Karena boleh menjawab pertanyaan malaikat, fayuqalu lahu, lalu dikatakan pada si mayit ini, unzur ila maq'adika minan nar. Wahai hamba Allah, lihatlah tempat tinggal yang telah disediakan buat kamu di neraka. Tuh. Diangkat hijab sehingga orang ini, mayit dalam kubur ini, boleh melihat tempat tinggalnya yang telah disediakan di neraka. Ketakutan dia. Qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Sekarang tempat tinggalmu yang Allah telah sediakan buat kamu neraka, Allah telah tukar dengan tempat tinggal ada di surga. Tengok yang di sana. Coba bagaimana happy-nya orang ini. Bahasa mudahnya, berkat tauhid yang kamu pegang, masa hidup, masa meninggal, hingga kamu mati, dan bahasa kamu masih punya akidah tauhid. Tempat tinggalmu di neraka Allah ganti dengan tempat tinggalmu di surga. Lalu disuruh, ya, tengok sekarang di surga. Itu tempat tinggalnya. Yang di neraka itu sudah dipadamlah. Itu dibagi orang lain. Ini pernah kita pelajari pada yang lepas. Qala Nabiullah, lalu Nabi bersabda, fayarohuma jami'an, Allahu Akbar walillahil hamd. Si mayit ini dapat melihat kedua-dua tempat sekaligus. Tempat yang Allah sediakan di neraka pun dia boleh melihatnya. Tempat yang Allah sediakan bagi di surga pun dia melihatnya sekaligus. Melihat tempat di neraka tentu ketakutan. Tapi oleh Allah sudah, sekarang bukan itu tempat yang kamu akan pergi, tapi di surga. Gembira dia. Berkat tauhid. Maknanya jika orang ini tidak ada tauhid, ya, tempat di neraka itu yang akan dituju olehnya. Tempat di surga dipadam. Qala Qatadah, wa dzukira lana annahu yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'an. Selepas itu kuburnya tiba-tiba meluas, melebar, mengembang, makin luas, makin luas, makin luas. Sab'una dhira'an. Kalau terjemahan harfiah, sab'una dhira'an, yakni 70 hasta.
70 hasta. Depa. Tapi ingat istilah hasta ini di alam barzah adakah sama dengan ni kata 1 meter di alam barzah? Apakah sama dengan 1 meter sekarang ini? Ya, wallahu alam. Yang pasti ukurannya tidak sama. 1 jam di sana tak sama dengan 1 jam di sini. 1 bulan di sana tak sama dengan 1 bulan di sini. Kalau 1 meter di sana, ya tak sama dengan 1 meter. Mana tak tahulah berapa luasnya. Sangat-sangat luas. Lapang sungguh kuburnya. Sehingga salah satu doa yang kita bacakan, wasi' mudkhalahu. Lapangkan ya Allah. Orang dapat kelapangannya. Wa yumla walayyu khadiran ila yaumi yub'atun. Bukan itu saja yang sekalian. Tiba-tiba kawasan orang ini, tempat orang ini di alam barzah yang sudah lapang selapang ini, dihiasi, dipenuhi dengan warna hijau. Warna bahagia. Dan ia berada di tempat itu hingga hari mereka dipindahkan ke padang mahsyar. Ini yang disebut Raudun min Riyadil Jannah. Taman surga. Taman surga. Belum pun masuk surga, sudah merasai muqaddimah surga. Itu belum surga. Baru dapat bahagianya luar biasa orang ini. Kesimpulannya, apa amalan yang perlu dilakukan untuk memulihkan kuburnya lapang dan bercahaya? Amal. Amal apa itu? Nih. Tauhid. Allahu Akbar. Tahqiqu tauhidillah wa kamalil inqiyadi lahu dalam bahasa Arabnya. Amalan itu yakni membenarkan kalimat tauhid. Tidak boleh ada keraguan sikit pun. Tidak boleh ada kerusakan sikit pun. Tidak boleh ada kekurangan sikit pun. Wa kamalul inqiyad. Dan melakukan, mengerjakan tuntutan-tuntutan kalimat tauhid dengan sempurna. Bila kita sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maknanya kita telah berikrar. Kita telah memberikan satu komitmen yang sangat kuat. Bahwasanya hanya Allah sajalah Tuhan yang kita sembah, yang kita akan taati, patuhi tanpa syarat, tujuan hidup kita. Bila takut-takut hanya dia, cinta karena dia, buat karena dia, tak ada yang lain. Begitu mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita telah memberikan ikrar, taat setia, komitmen yang kuat bahwa guru kita satu-satunya yang kita akan taati, patuhi, dengar arahannya mulai pada alif hingga ya, hanya Rasulullah SAW. Kita berhati, kita berhati, kita suka, tak suka. Bila Nabi suruh buat, kita buat. Bila Nabi suruh tinggal, kita tinggalkan. Walaupun mungkin ramai orang yang tak suka kita karena kita meninggalkan apa yang Nabi suruh kita tinggal. Bila Nabi suruh buat, kita buat. Walaupun mungkin jiran-jiran, apalah ini zaman moden masih ada itu. Tak kisah. Kita abaikan apa kata orang. Janji aku telah buat apa Nabi suruh. Orang tak suka, biar. Akidah yang seperti inilah yang membolehkan kubur itu lapang selapang-lapangnya. Dan ini amalan terbesar ini. Tahqiqut tauhid, tahqiqut tauhidillah wa kamalul inqiyadi lahu. Membenarkan tauhid kepada Allah dan melaksanakan tuntutan-tuntutan tauhid dengan sempurna. Bagaimana mungkin kita dah berikrar bahwasanya hanya Engkau saja ya Allah yang aku sembah, aku patuhi, aku mohon pertolongan, tiba-tiba Allah panggil kita pura-pura tak dengar.
Allah suruh buat, ini susah ni ya Allah, ini nanti dululah, ini tak sukalah, beratlah. Tak apalah. Begitu ringan meninggalkan suruhan Allah, sedangkan kita ada peluang dan ada kemampuan. Macam mana? Begitu selesa melanggar larangan Allah, walaupun sebenarnya kita tak susah meninggalkannya. Lalu di mana la ilaha illallah kita? Begitu mudah meninggalkan sunnah Nabi, perintah Nabi, walhal kita diberi kemampuan mengikutinya. Dia akan, kalau ikut apa yang Nabi nampak yang sesuai lah. Zaman kita zaman moden. Bukan macam dahulu. Macam dahulu iyalah. Macam dulu, macam ini sekarang mana? Ini tak sesuai langsung. Zaman dah berubah. Allahu Akbar. Kalau kita betul-betul lah ikut apa hadis ini, nampaknya mungkin ramai masyarakat kutuk kita. Kita dianggap orang paling kolot. Takut dikata kolot oleh masyarakat. Terpaksalah kita tinggal. Allahu Akbar walillahil hamd. Bahaya, hati-hati. Karena tidak ada seorang pun daripada kita yang tak mau kuburnya lapang, yang tak nak kuburnya lapang, yang tak nak kuburnya bercahaya. Tak ada yang tak mau. Pasti semua nak. Dan kita mau semua orang hidup nanti mendoakan kita untuk dapat itu semua. Tapi saya ingatkan sekali pada saya sendiri, doa orang hidup itu bukan penentu, hanya membantu. Membantu saja. Penentunya amal kita masing-masing. Amal kita masing-masing. Ini yang pertama. Pastikan. Jangan sekali-kali kita leka, kita lengah, kita tidak serius untuk menjaga kemurnian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan jangan sekali-kali kita tidak serius untuk melakukan segala tuntutan daripada dua kalimat ini. Begitu kita mengucapkan dua kalimat ini, banyak tuntutan-tuntutannya yang kita mesti lakukan. Ada konsekuensinya. Saya nak satu contoh. Abu Lahab, Abu Jahal, itu orang Arab. Bahkan Abu Lahab itu pakcik Rasulullah. Nabi ajak meluk agama Islam membaca kalimah syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Rasulullah. Tapi mereka tak nak. Pertanyaan saya, apa agak-agak yang menyebabkan Abu Lahab ini tak nak baca syahadah? Dia tak boleh baca ke? Dia orang Arab fasih. Jadi kalau Abu Lahab mau baca syahadah jamaah sekalian, kalau Abu Jahal nak baca syahadah, tak perlu diajar satu-satu asyhadu alla ilaha illallah. Tak payah. Dia orang Arab fasih. Kalau itu dia tak mau baca itu, ada kita tak faham maksudnya, lagi sangat faham. Dia ngerti apa makna la ilaha illallah. Apa makna asyhadu alla ilaha illallah, faham sungguh. Faham sungguh. Kalau dia boleh baca dengan fasih, tak perlu diajar, tak perlu dibimbing. Jika mereka faham betul akan maknanya, lalu kenapa mereka tak mau mengucapkannya? Ini. Apa rahsianya? Mereka tak nak mengucapkan itu sebabnya karena mereka faham itulah. Sebab fahamlah mereka tak mengucapkannya. Apa yang mereka fahami? Kalau aku ucapkan ini, kalimat ini bukan kalimat biasa macam kalimat mantra. Begitu aku mengucapkan la ilaha illallah Rasulullah, aku tak boleh lagi buat itu, tak boleh lagi buat ini. Aku mesti tinggalkan patung, aku meninggalkan perbuatan ini, aku mesti kekuasaan. Benda-benda yang aku suka, aku mesti tinggalkan. Karena la ilaha illallah tak membenarkannya. Aku mesti duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan pengikut-pengikut Muhammad yang lain. Bayangkan, itu tak terbayang dalam pikiran Abu Lahab, dalam pikiran Abu Jahal.
Kalaulah aku ucapan ini, aku faham. Aku mesti duduk sama rendah, berdiri sama tinggi Bilal bin Rabah, hamba abdi. Aku ni bangsawan. Aku ni hartawan. Semua orang Arab ni hormat aku. Kalau aku ucapkan ini, aku mesti duduk sama dengan si Bilal. Hilang segala-galanya. Dan aku mesti buat apa yang Muhammad suruh. Aku mesti tinggal apa yang Muhammad tegah. Aku tak boleh, ini tak boleh. Nah, karena dia tahu akan tuntutan itulah, dia tak nak baca. Faham ya? Jadi pelik memang, kalimah ni pelik. Orang tak nak baca, satu, mungkin kerana dia faham akan tuntutannya. Yang kedua, tak nak baca kerana tak faham. Karena tak faham. Jadi orang tak mau baca syahadat tu punya dua. Pertama, kerana faham akan maksudnya, faham akan akibatnya, faham akan tuntutannya, ngerti akan konsekuensinya. Yang satu, tak nak baca kerana tak faham. Tak ada untuk apa bacanya. Nah, itu beratnya. Sedangkan yang membolehkan ia selamat dari siksa kubur, kuburnya jadi lapang dan bercahaya, mengucapkan dan paham, serta kamalul inqiyad lahu. Itu tadi saya sebutkan. Melaksanakan segala tuntutan kalimah tadi dengan sempurna. Nah, itu yang Abu Lahab tak nak tu. Tak nak. Mana boleh. Aku akan hilang sekian-sekian. Hobi aku dah tak tersalurkan lagi. Aku tak boleh buat sebenang-benang. Aku tak. Hilanglah. Bahasa mudahnya gitulah. Kami terpaksa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan pengikut Muhammad yang lain. Yang mereka anggap berkasta rendah. Bayangkan. Abu Jahal merasa dia berkasta tinggi. Kasta Brahmin. Abdullah bin Mas'ud dilihat oleh Abu Jahal sebagai orang berkasta paria. Kalaulah Abu Jahal mengucapkan terpaksa bersahabat, mungkin nanti malah disuruh makan bersama satu dulang dan Ibnu Mas'ud. Coba cemana hatinya. Orang yang membanggakan dirinya sombong, tiba-tiba mau tak mau mesti makan satu dulang dan Ibnu Mas'ud. Juta-juta Quraisy terpaksa makan satu dulang dengan Bilal bin Rabah. Macam mana? Nah, ini yang tak nak tu. Karena begitu mengucapkan kalimah la ilaha illallah, kepatuhannya hanya kepada Allah. Dia tidak boleh lagi bertuan pada diri sendiri. Tidak lagi menyembah hawa nafsunya. Kepentingan diri sudah dikorbankan. Haddun nafsi sudah dibunuh dalam bahasa Arabnya. Haddun nafsi sudah dibunuh. Nafsu untuk itu, dah ditanam hidup-hidup. Karena yang diutamakan setiap perbuatan yang dibuat, ucapan yang dilapaskan, tindakan yang akan dilakukan, apa kata Allah yang ia saksikan itu. Apa kata Rasulullah yang ia ikrarkan itu. Bila itulah amalan kita di rumah, di luar, semasa kita muda, semasa kita belajar, semasa kita bekerja, sekarang jadi golongan profesional, nanti pencen, jadi anggota masyarakat, jika jadi apa. InsyaAllah. Doa kawan-kawan yang masih hidup, yang memohonkan agar kubur kita lapang, penuh dengan cahaya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. So, ya, itu amalan terpenting. Bukan satu-satunya, tapi saya sebut yang paling utama. Berkat hadis Nabi. Sekarang kita masih diberi peluang. Karena hanya itu saja yang boleh kita harapkan di sana.
Mungkin harta benda yang kita cari selama ini, yang kita timbun selama ini, yang kita jaga berpuluh-puluh penat, mungkin sedikit saja yang memberi manfaat pada kita ketika dalam barzah. Sementara sebagian besarnya mungkin kita malah dibebani dengan pertanggungjawaban. Pertanyaan bertubi-tubi tentang harta yang kita cari dan kita tinggalkan. Wah, kita sudah tidak lagi menikmatinya. Mungkin keluarga yang ramai, yang ya mungkin ada yang memberi manfaat buat kita. Kita tak tahu berapa peratus. Kita mohon berusaha untuk 100% anak beri manfaat. Tapi kalau tidak, ya katakanlah hanya sekian peratus. Ramainya anak, kejayaan anak dalam karirnya, dalam profesinya, capai cita-cita karena kita arahkan, lah rupanya tidak memberi apa-apa manfaat bagi kita di alam barzah. Dahlah kita tak mendapat apa kebaikan daripada kejayaan si anak pinak kita. Malah kita pula disoal bertubi-tubi tentangnya. Tapi coba kalau mengurus anak, mengurus harta itu berdasarkan tuntutan la ilaha illallah. Allahu Akbar. Anak menjadi anak dan harta menjadi apa namanya FD kita. Kita meninggal, kita ada FD, fixed deposit. Sudah pencen beramal, tapi pahala mengalir melalui harta yang kita tinggalkan, melalui anak yang kita tinggalkan. Sehingga anak dan harta menjadi FD bagi kita. Wah, itu beruntung sekali. Sangat beruntung kalau itu cita-citanya. Tapi Allah sering mengingatkan pada kita dalam Quran, dalam banyak ayat, awas, kedua-dua ini adalah fitnah. Rasanya anak dan harta adalah fitnah. Bermakna tidak mudah untuk menjadikan kedua-dua nikmat Allah ini benar-benar menjadi FD bagi kita bila kita mati. Tidak mudah. Walaupun bukan mustahil. Begitulah. Jadi peringatan Allah dalam Al-Quran banyak kali bahwa anak dan supaya kita berpada pada anak dan harta benda itu fitnah, hati-hati, waspada. Memberi maksud apa? Nak menjadikan kedua-dua nikmat Allah ini sebagai simpanan, menjadi apa namanya fixed deposit kita. Sumber pahala bila kita mati itu sesuatu yang tidak mudah, walaupun bukan mustahil, gitulah. Artinya kalau kita mau keduanya jadi FD, ya kita mesti bersungguh-sungguh, bukan sambil lewat. Bukan sambil lewat. Dan ini sekaligus secara tak langsung Allah memberi amar yang keras. Tapi kebanyakan kamu, wahai manusia, kebanyakan tidak berjaya menjadikan harta dan anak sebagai FD kamu bila kamu mati. Bukan semuanya. Yang berjaya sedikit, yang gagal ramai. Sebab tadi, menjadikan keduanya sebagai sumber pahala bila orang sudah meninggal, bukan sesuatu yang mudah. Sesuatu yang susah, tetapi bukan yang mustahil. Kalau tidak ada kesungguhan, kalau hanya cingce sambil lewo, ya susahlah. Itu tugas kita. Dan itu adalah amalan. Lagi-lagi itu amalan. Karena untuk mengatur, mentadbir dua nikmat ini, harta dan anak, mesti berpaksikan, berdasarkan, berlandaskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hanya semata-mata mencari ridho dia. Itu saja. Sehingga kita boleh dikatakan kalau dalam bahasa yang lebih ekstrim, sudah tidak lagi punya kepentingan diri. Haddun nafsi sudah kita bunuh.
Janji Allah ridha, sudah, aku akan teruskan. Jika Allah tak ridha, aku hentikan. Walaupun mungkin anak suka, kita suka, tapi masalah tak suka, sudah, tak boleh. Nah, itu tidak mudah, apalagi zaman sekarang. Ya. Apalagi zaman sekarang. Di mana pahaman Ra'sul Maliyah itu sangat mencekam pemikiran masyarakat dunia. Ya. Pahaman Ra'sul Maliyah itu, sedo ke tak sedo, akhir zaman ini sudah sangat mencekam pemikiran ramai orang, termasuk orang Islam. Pahaman Ra'sul Maliyah. Ra'sul Maliyah itu yakni pahaman kapitalisme. Kapitalisme. Pahaman cara hidup, cara pikir yang semuanya serba benda. Dinilai dengan benda. Sehingga minta maaf. Sekali lagi minta maaf. Banyak contohnya. Adik-beradik sanggup gaduh, putus silaturahim. Pasal berebut harta benda. Bayangkan. Semahal apa sebetulnya harta benda itu sehingga dia mengorbankan sebuah silaturahim adik-beradik. Sedang putus silaturahim itu ancaman Nabi tak masuk surga. Macam mana orang boleh begitu rela dan selesa tidak masuk surga hanya karena inginkan harta? Itu kan karena di sini sudah pahaman kapitalisme sangat kuat. Kita pernah dengar macam seorang anak rela membawa, mendakwa orang tuanya, maknya ke ayahnya ke mahkamah. Anak mempermalukan orang tua, didakwa di mahkamah. Masalah harta. Ngeri sekali. Ya, akhir zaman sangat mengerikan. Itu karena manusia sudah dicengkam oleh pahaman yang penting harta. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu bahaya zaman ilmu. Mana sudah tidak ada ilmu yang betul. Ini salah satu di antara makna hadis Nabi. Salah satu tanda kiamat, dicabutnya ilmu. Dimatikannya ulama. Maknanya apa? Ilmu sudah tidak lagi dipahami oleh umat Islam. Ilmu apa? Termasuk ilmu inilah. Memutuskan silaturahim adik-beradik, pasal harta. Itu kan ilmu salah. Anak derhaka pada orang tua. Bahkan rela sanggup membawa orang tua mahkamah. Didakwa ini gini. Sehingga Allah, macam mana perasaan orang tua berselisih anak didakwa di mahkamah dan telah diwakilkan. Berebut pasal harta, pasal saham. Coba bayangkan. Jadi yang ada dalam kapal ini mal. Itu pahaman Ra'sul Maliyah. Tanpa disedari. Bila orang sudah tercegam itu, patut kata Allah, harta itu fitnah. Yang membuat masa depan kamu gelap gulita itu berpunca daripada harta dan anak. Tapi yang membuat masa depan kamu cerah, terang benderang, lapang kuburmu pun juga karena harta dan anak. Nah, tergantung kepada kamu. Macam mana kamu nak menguruskan harta dan anak. Kedua-dua ini boleh menjadi kendaraan kamu masuk surga, tapi kedua-dua nikmat ini juga boleh menghumbankan kita dalam neraka. Kritikal ya. Sangat kritikal jamaah sekalian semuanya harta dan anak ini. Kalau kita baca, kita lihat dari kacamata agama. Sebab itu apa saja lihatlah kehidupan ini menggunakan kacamata akidah. Apa kata akidah? Kacamata la ilaha illallah Rasulullah itulah. Oh, boleh on. Kalau itu tidak kita jadikan panduan, Allah. Yang penting dapat, yang penting itu Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Sebab itulah jamaah sekalian, bagi orang yang di alam kubur sudah susah, kuburnya dahlah tidak lapang tapi sangat sempit.
kuburnya tidaklah terang benderang tapi gelap gulita. Kuburnya bukan lagi taman surga tapi jurang api neraka. Ada satu hadis jamaah sekalian dirawikan oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi menganggap hadis ini hasan. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Imam Al-Hakim, dan Imam Al-Hakim menganggap hadis ini sahih. Disepakati juga oleh Imam Az-Zahabi. Nasiruddin Albani, seorang muhai hadis kini, menganggap hadis ini hasan ketika beliau menguraikan Sunan At-Tirmizi. Hadisnya bersumber daripada Hani, hamba abdi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan punya hamba abdi namanya Hani. Bukan Ummu Hani ya. Kalau Ummu Hani itu sepupu Rasulullah. Saudara Ali bin Abi Thalib. Yang sekarang sedang heboh. Yang sekarang heboh konon Ummu Hani itu jadi first love Nabi SAW. Wah itu kacau subuh itu. Ya kita kacau. Serahkan pada mereka yang berkelayakan. Kita jangan. Walaupun benar-benar cinta imam mengarut lah. Ummu Hani kata first love Nabi Allah. Nabi pernah meminang 3 kali. Dan ketika ditolak. Nabi betul pernah minang dalam hadisnya hanya satu yang sahih dalam Muslim. Pernah meminang Ummu Hani, sepupu Nabi, anak Abu Talib. Sekali. Itu pun selepas beliau memeluk agama Islam pada Fathu Makkah. Ketika Makkah dibebaskan dan dia termasuk orang yang baru memeluk agama Islam, Nabi meminangnya tetapi menolaknya atas alasan pertama, merasa sudah tua, anaknya ramai dan merasa tak layak bagi Nabi, takut nanti terlalu sayang pada anak, jadi gagal menjadi istri yang baik. Nabi faham. Adapun kalau Nabi pernah minang, belum itu, mana mungkin Nabi meminang Ummu Hani ketika masih musyrik? Tak mungkin. Lagi pula suaminya, yakni orang musyrik juga. Nah, yang dua yang sudah dicerita yang itu memang palsu. Bahkan hari itu maudhu'. Tapi karena itulah kurang penelitian disampaikan jadi heboh sekarang tengok. Wah. Dikatakan ibu menyabarkan hadis palsu dan itu dosanya besar je sekali ya. Siapa yang sengaja berdusta atas aku kata Nabi, hendaklah bersedia mencari tempatnya neraka. Tapi itulah masa manusia ni susah ya. Wah, serius menjawabkan palsu. Bila tegur palsu, ya terima sajalah. Ya, semaku ya saya kurang teliti itu. Malah mempertahankan diri dan kita maklum, ya. Majoriti kita Malaysia ni mungkin termasuk kita masih orang awam. Jadi kadang tak begitu peduli. Ini sahih ke, tak sahih ke, palsu, tapi asal. Tapi orang kan suka itu. Bila di berita yang berbaukan agama, saya cepat sebarkan. Siapa yang memberitahu akan masuknya bulan Sa'ban dapat pahala sekian-sekian. Dan siapa yang akan beritahu pada orang yang dapat sekian-sekian, 10 orang, sebarkan. Wah, tak ada pun dalil. Jadi semua, bila berbau agamanya diingat daripada Nabi. Sehingga tersebarlah tanpa kita sedari ajaran-ajaran Islam yang bukan daripada Nabi. Sehingga Islam benar-benar tercemar. Yaitu salah satu kuncinya karena kebanyakan kita ini masih awam dalam beragama. Lainlah kalau kita semua sudah orang terdidik dalam agama. Tahu menilai mana benar, mana salah, ya insya Allah tak terpengaruh lah. Tapi kan tak semua orang macam itu. Bahkan ada orang selesa jadi orang awam. Sebab kalau belajar bersungguh-sungguh buat kajian kan penat. Mengkaji ni penat tau, susah tau, tak apalah. Tak payah ngaji tau, orang awam jadilah. Sebab nak jadi orang pandai ni susah. Bahkan tahu orang nak jadi orang pandai susah. Jadi orang yang tak nak susah, nak jadi orang pandai itu susah. Betul? Jadi jika ada orang yang tak nak pandai, mana orang tak nak susah. Kan betul kan?
Bagaimana orang tak nak susah, yakni orang yang pandai. Apa begitu? Allahu Akbar. Jangan. Jadi pastikan tolong yang sahih. Dan betul itu. Kalau tentang Ummu Hani, satu yang sahih. Yang konon Nabi, Ummu Hani itu first love Nabi lah, dua dipinang, doa itu yang maudhu, jelas-jelas maudhu. Palsu. Ada yang mengatakan maudhu, ada yang munkar. Jadi tak sepatutnya lah disampaikan tanpa memberitahu tentang kepalsuannya. Kita boleh menyampaikan hadis Nabi yang dhaif sekalipun, yang munkar sekalipun, bahkan yang maudhu, yang palsu sekalipun boleh. Dengan syarat kita beritahukan kepalsuannya. Tuan-tuan, hadis yang saya baca tadi palsu. Sehingga kita tak boleh terima. Itu boleh. Tapi kalau kita, oh itu hadis Nabi ini, dan kita, ya orang pun percaya itu hadis, oh itu bahaya. Jangan sekali-kali. Kata Hadam Utsman, Maula Utsman, karena Utsman bin Affan idza waqafa ala qabri yabki. Adalah Utsman bin Affan apabila ia pergi ke tanah pekuburan, ziarah kubur maksudnya, Utsman bin Affan akan menangis sejadi-jadinya. Menangis di atas kubur. Hatta yabulla lihyatahu. Sehingga air mata di tangisan itu membasahi janggutnya. Maknanya berderai habis lah tu. Air menangis betul lah. Lalu ditegur oleh sahabat kawan yang mengikutinya. Tadkurul jannah wan nar wala tabki. Wa takwin hadha. Hai Utsman, khalifah. Engkau cerita surga, engkau cerita neraka, tak nangis pun. Engkau baca ayat tentang surga, baca hadis tentang surga, neraka, tak nangis pun. Ini engkau pergi kubur menangisnya apa hanya? Itu bahasa kita. Tapi menghadap. Tapi yang ini pula engkau boleh menangis. Apa hanya ni? Cerita surga, neraka, tak nangis. Qala. Utsman bin Affan menjawab. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kamu tahu tak? Masa kita baca ayat atau hadis tentang surga neraka tak nangis. Tapi bila aku pergi kubur, aku menangis. Ini sebab Nabi SAW pernah bersabda. Dan aku dengar Nabi bersabda. Sabda Nabi berbunyi, Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur itu, alam barzah itu adalah stesen yang pertama daripada stesen-stesen yang ada di akhirat. Maknanya bila orang itu mati, meninggal, sebelum sampai ke destinasi terakhir, yakni orang main surga, itu melalui banyak stesen. Checkpointnya sangat banyak. Hingga stesen yang terakhir namanya surga. Sebelumnya namanya neraka. Dan stesen yang pertama itu alam kubur, kata Nabi. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru min. Sesiapa yang terselamat daripada alam kubur, di alam kubur ia lapang kuburnya, luas kuburnya, terang benderang penuh dengan cahaya alam kuburnya. Ia berada di taman-taman surga. Fama ba'du asal. Maka stesen-stesen berikutnya akan lebih mudah. Jadi yang menentukan perjalanan orang ke akhirat itu senang ataupun susah, bangkit nanti senang atau susah, masa hisab senang atau susah, ditimbang senang atau susah, menerima catatan amalan susah atau senang, sirat mustaqim senang susah, ditentukan. Boleh dilihat, ditentukan oleh
macam mana keadaan di alam barzah. Alam barzahnya senang atau tidak? Lapang atau sempit? Bercahaya atau gelap gulita? Bila senang, season sepasnya lebih mudah. Tapi wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Jika ia tidak terselamat dari alam kubur. Di alam kubur sempit hingga tulang rusuknya pun patah, ranap, gelap gulita. Menjadi jurang api neraka. Maka stesen-stesen selepasnya akan menjadi lebih susah. Jadi pada susah, lebih susah, tambah susah, tambah susah. Kemuncak susahnya neraka. Bila di alam kubur senang, karena lapang, terang benderang, senang, selama lebih senang, tambah senang, kemuncak kesenangan yang terakhir, surga. Itu maksudnya. Itu sabda Nabi. Dan aku sekarang berada di tanah kubur. Bukan di alam kubur. Aku ingat itu. Wa qala Rasulullah SAW, lepas itu Nabi bersabda, ma ra'aitu manzoron qattu illa wal qabru afza'u minhu. Ini sabda Nabi. Kata Utsman bin Affan. Baginda bersabda, aku tidak melihat satu pemandangan. Pemandangan bukit ke padang pasir, ke pokok tamar, ke air, ke hujan, ke matahari, ke pagi, ke petang, ke langit, ke sunset, ke sunrise, ke. Aku tidak melihat pemandangan sama sekali. Kecuali kubur adalah yang paling dahsyat. Allahu Akbar. Maknanya kalau aku sedang melihat katalah matahari meletus, itu pun semua belum dahsyat mana berbanding ketika aku melihat neraka. Atau melihat alam kubur maksudnya. Alam kubur lebih dahsyat daripada matahari, kita melihat matahari meletup. Kita melihat tsunami mengganas, meratakan daratan. Memang dahsyat. Tapi Nabi kata, pandangan kamu melihat tsunami yang dah itu belum seberapa bila dibandingkan dengan kedahsyatan alam kubur. Macam mana coba? Gempa bumi yang meranapkan bandar-bandar metropolitan, runtuh semua bangunan pencakar langit. Mungkin kamu anggap itu dahsyat. Tapi Nabi kata, itu kecil. Itu belum seberapa. Alam kubur lebih dahsyat daripada itu. Dan lagi, dan lagi, dan lagi. Sehingga Utsman bin Affan kata, macam mana aku tidak menangis? Bencana alam sedahsyat apapun berlaku di depan kita, itu kata Nabi kecil. Bila dibandingkan dengan alam kubur. Artinya dia kedahsyatan alam kubur dinampakkan sekarang di depan kita. Dan gempa bumi, ranapnya bangunan satu bandar di hadapan kita, ranapnya bandar itu tidak mengganggu emosi kita. Tidak membuat kita takut dan sedih. Karena waktu itu, ketakutan kita hanya pada kedahsyatan alam kubur. Itu jika alam kubur, jurang api neraka. Bolehkah ia diubah? Boleh. Siapa yang dibenarkan oleh untuk mengubah, diberi peluang untuk mengubah? Kita selagi kita masih hidup. Bagaimana cara mengubah alam kubur yang sifatnya seperti itu? Bukan lagi gelap tapi terang benderang, bukan lagi sempit tapi lapang, bukan lagi jurang api neraka tapi taman surga. Satu di antara yang terpenting, tahqiqu tauhidillah wa kamalul inqiyadi lahu. Membenarkan kalimat tauhid yang kita ikrarkan dan melaksanakan tuntutan kalimat tersebut dengan sempurna.
Itu makna yang umumnya. Dan ini Allah berikan peluang ini pada semua hambanya. Kaya, miskin, di kampung, di bandar, golongan profesional atau golongan yang dulu tak pernah belajar pun hingga darjah 6, peluangnya sama. Siapa yang berjaya, itulah yang beruntung. Walaupun mungkin di dunia, orang ini tidak dipandang oleh masyarakat. Siapa yang gagal, itulah orang yang paling merugi, serugi-ruginya. Walaupun di dunia dahulu, orang yang terpandang, mendapat penghargaan, macam-macam penghargaan. Dapat sijil sana, sijil sana. Namanya harum. Diabadikan dengan tinta emas. Tapi bila tahqiqu tauhidillah wa kamal inqiyad lahu gagal dilaksana, itulah orang yang paling gagal dalam hidup di dunia. Kata Nabi yang dikatakan oleh Utsman tadi, ia berada di kubur alam yang paling menakutkan, yakni jurang api neraka. Itu. Dan tentunya lah ada amalan-amalan zaman sekarang, ini amalan yang mudah ya, yang mudah. Ya, di samping kita jaga sholat waktu, dzikrullah, ini yang mungkin kita sholat kita sudah mengamalkannya, zikir sudah, tapi mungkin ada sesuatu yang pernah dengar tapi kurang konsisten mengamalkannya. Dan ini hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Yakni hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Hadis ini dinilai sahih oleh Nasiruddin Albani. Dinilai Hasan Nasiruddin Albani dalam Sahihut Targhib. Apa dia? Yang boleh menjadikan alam kubur terang benderang, menjadi taman surga, selamat daripada huru hara dan bencananya. Allahu Akbar. Rupanya mengamalkan, paling tidak membaca dengan istiqomah, kemudian menghafaznya, dan selain ditingkatkan mengamalkan kandungannya. Apa itu? Suratul Mulki. Saya yakin semua sudah hafal Suratul Mulk. Yang nama lainnya Nabi beri nama Al-Mani'ah. Suratul Mulk itu surah Al-Mani'ah, surah yang dapat menghalang pembacanya, penghafaznya dari siksa kubur. Masya Allah. Tak panjang. Ini berdasarkan hadis. Yuk tarrajulu fi qabri. Ada seorang mayit masuk ke alam barzah. Fatuta rijlahu. Lalu ada azab ingin menimpanya dari arah kakinya. Fataqulu laisa lakum ala ma qibali sabil. Ai azab, awak tak ada jalan nak menyiksa hamba ini dari arah kakiku. Arah kakiku. Karena yaqra aliyah surah, karena orang ini sentiasa baca surah Al-Mulk. Kata kaki. Azab itu tak boleh melalui kaki, lalu yu'ti min qibali sadrihi. Yu'ta min qibali qabri. Ia didatangkan nak menimpa azab itu, nak menimpa melalui dadanya. Dari muka. Aw min qala dari perutnya. Fayaqulu laisa lakum ala ma kabisabil. Awak tak ada laluan. Kalau awak nak menimpakan siksa awak kepada orang ini melalui perut, tak boleh. Karena api surat Mulk. Bahasa awamnya, karena perut hamba Allah ini penuh dengan surah Mulk. Surah Mulk sudah di tempat disimpan di perutnya, di dadanya. Macam mana kamu berani nak masuk ke sini? Tsumma yu'ta min kalirasi. Kemudian azab itu nak menimpanya di arah kepalanya. Fayaqulu laisa lakum alayya man kasabil. Awak tak bolehlah nak timpakan siksa melalui kepala ini. Karena yaqrabi surah, karena si hamba Allah selalu membaca surah Al-Mulk. Istiqomah. Fahiya mani'ah. Karena surah Al-Mulk itu mani'ah. Mani'ah itu mana yang menghalang. Tamna'u adzab al-qabri.
menghalang siksa kubur. Suratul Mulk. Man qara'aha fi lailatin faqad aktsara wa atyaba, kata Nabi. Siapa yang membacanya pada malam hari, Allahu Akbar, sungguh ia telah memperbanyak kebaikan dan mempercantik amalan. Ini termasuk amalan yang mudah. Kalau kita mau kubur kita taman surga. Amalan apa itu? Istiqomahlah mengamalkan baca surah Al-Mulk. Bahkan sahabat-sahabat salafus soleh tak pernah tidur sebelum baca surah Al-Mulk. Dan itu tidak susah, mudah sangat. Sangat mudah. Dan ini boleh dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. Mau kaya, mau miskin, orang pandai, orang tak pandai, profesional, tak profesional, peniaga, pekebun, penjual sayur, boleh. Laki, perempuan, tua, muda, sakit, sehat. Tapi kalau sakit dah tak boleh, nah sekarang sudah ada tape recorder. Pasang aja handphonenya, tetap sebelum tidur sambil dengar. Jadilah hati yang mengikutinya. Jadi kalau mungkin baca dah tak nampak, hafal pun tidak, dengar. Jadi ketika kita hendak melelapkan mata, telinga, suara yang masuk dalam telinga kita, yakni suratul kahfi. Dan mungkin hingga kita tertidur, Masya Allah. Kalau amalan yang semudah ini pun kita tidak mampu atau tidak mau lebihnya, tidak mengamalkannya, ya tentulah kerugian sangat besar. Apa makna yu'tarajulu ditangkap seorang laki dalam kuburnya dari arah kepala, arah tangan, arah kaki, arah maksudnya fi ma yadharu ayyul bin azab mithla jihad. Ketika azab kubur nak menimpa melalui arah-arah tersebut, fayati tilkal amal as-solihat tafa'u anu adzabal qabr wa tastanqidhuhu minhu. Datanglah amal-amal soleh tadi dalam ini surah Al-Mulk menghalangnya sehingga orang tadi terselamat. Allahu Akbar. Dari gelap jadi terang. Dari sempit menjadi lapang. Sehingga bila itu sudah disediakan semasa hidupnya, saya ulangi sekali, jika sekiranya, saya kata sekiranya ya, tak ada orang hidup mendoakan kita agar kubur dilapangkan pun, Allah akan lapangkan. Lebih-lebih lagi yang hidup mendoakan kita. Tapi kalau kita tidak berusaha semasa hidup, tak beramal semasa hidup, sehingga mati tak ada bekalan, walaupun orang mendoakannya, ya mendoakan tidak salah, mereka dapat pahala. Tapi adakah Allah kabulkan atau tidak? Nah itu big question mark lah. Itu namanya big question mark lah. Alamatul istifham al-kabir. Tanda tanya besar. Iya, macam mana? Sebab tadi saya kata di awal tadi, doa itu hanya membantu, bukan menentu. Alhamdulillah, kita masih diberi peluang sekarang ini, dan kita ada diberi kemampuan. Tinggal lagi beramal dengan sesungguhnya, dengan bersungguh-sungguh. Sebab tadi katakan dalam hadis Nasai pun ada dari Ibnu Mas'ud, man qara'ata berkala tiba di mulku, siapa yang baca surah Al-Mulk kulailatin tiap malam, manallahu biha min adzabil qabr, Allah akan hindarkan dia daripada siksa kubur. Wa kunna fi Rasulullah sallallahu, kata Ibnu Mas'ud, dan kami pada zaman Nabi SAW nusammi hal mani'ah, menamakan surah mani'ah, surah penghalang siksa. Ya. Dan itu sahih, banyak hadisnya. Banyak hadisnya. Sebab itu saya baca pula, usaha untuk menghafalnya, dan tak kalah pentingnya, coba pahami maknanya. Tadabbur maknanya. Pasti kita akan dapat lengkap di sana. Tentang Jalalullah ada, Kamalullah ada, Jamalullah ada. Bayangkan. Dalam surah Al-Mulk ini mengandungi sifat keagungan Allah ada di sana. Kesempurnaan Allah ada di sana. Kecantikan, keindahan Allah ada di situ. Bila itu pasti kita bangga menjadi hamba Allah.
Fahami itu, tadabbur itu surah Al-Mulk. Ya. Surah Al-Mulk, ya. Ya, alhamdulillah saya kebetulan disuruh belajar sama kawan-kawan tadabbur surah ini, dan saya minat karena memang masih belajar, termasuk surah yang kami minati untuk dikaji mendalam surah Al-Mulk karena lengkap, sangat lengkap isinya. Allahu Akbar, sangat lengkap. Memang mengagumkan lah caranya kita pahami dengan sungguh-sungguh, ya. Ya Mas Kiran, jadi nampaknya itu saja yang sempat sampai malam ini. Saya benar-benar berharap untuk diri saya sendiri mampu beramal dengan apa yang saya cakapkan sebentar tadi. Dan alhamdulillah kalau jamaah juga dapat manfaat dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahanlah peluang yang Allah berikan pada kita mampu memanfaatkannya untuk menjadikan kubur kita itu lapang, bercahaya, dan dapat special treatment daripada petugas-petugas alam barzah. Petugas alam barzah itu kan malaikat kan. Wah, disambut dengan salam, disambut dengan, ya, namanya kita tempah tiket first class. First class. Jadi dokumen pula lengkap. Wah, tersenarnya pula dengan golongan elit. Wah, elit menurut malaikat, ya, bukan elit menurut kita. Ya tentulah bahagia kita. Jadi mudah-mudahan bermanfaat saya, kan. Nah, seperti mana yang jamaah tahu, minggu depan itu hari raya, jadi kita rehat. Insya Allah kita sambung minggu berikutnya jika Allah izinkan. Mari dengan bacaan surah Al-Farah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.